بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Suatu hari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan beliau? Ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita perhatian urutan daripada amalan-amalan tersebut, salat di awal waktu menempati posisi yang pertama, Pak. Bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah urutannya ketiga. Salat di awal waktu urutan yang pertama sebagai amalan yang paling dicintai Allah. Maka amalan yang kita karajon di masa jika Bapak Ibu, sholat di awal waktu 5 kali sehari semalam, ini bukan amalan sepele. Ini bukan perkara remeh-temeh. Ini adalah amalan yang besar, yang luar biasa ganjarannya. Ya, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Maka alangkah besarnya ganjaran yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya dan istiqamah dalam melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sejarangan ini Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tapai Batanyo, Kapulang Tapai Kebabarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi kita, mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama ampun yo tanyo, sianat paling jauh rumahnya di sini Bapak Ibu. Lain. Ibu dari mana Bu? Dari? Oh, di Padang berarti ya Bu ya. Nah, iko kan live Padang Pariaman tibonya Bu kan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, mungkin dari apa-apa ada orang yang dari Padang. Bapak anggotanya otakah itu Bapak Ibu, sebab Nabi bersabda dalam sebuah hadis, a'dhamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum. Yang paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh perjalanannya. Kayaknya ambo paling kadang bahlu gini Bapak. Bah kemudian itu ambo dari Padang Baru tadi. Padang Baru kok dake mana? Dake Pasalai. Iya, dake Tamsis. Ya, dake Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali belum tahu informasinya, Masjid Raya Sumbar itulah baganti namanya, Pak. Dan Masjid Raya Sumbar itu Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada dake situ lah ambo tinggal. Bayangkanlah para jauhnya dari sini kemari, Pak Ibu. Kamu lah bawa dari rumah tadi, lah segar Pak Ibu ya.
Tapi saking jauhnya tiba di situ saka jamban lo balik. Lo makanya pai sama entah kau mau pai bau apa ibu. Sampai agak lambat di gua kali kan. Udah dipanggil sama moderator. Nah Bapak Ibu iko kali pertama ambo kemari. Ya sebelumnya malinteh saja di siko. Ambo mengisi peringatan Maulid Nabi di SMP 2 Batangan naik. Jadi kan lewat siko tuh. Lewat saja Bapak Ibu. Nah itulah pertama kalinya. Mudah-mudahan tidak yang terakhir kalinya. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia. Jadi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah 4 penghambat rezeki. 4 penghambat rezeki kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Za'adul Ma'ad. Apa saja 4 penghambat rezeki tersebut? Yang pertama, tidur pagi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi waktu pagi ini didoakan khusus oleh Rasulullah Bapak Ibu. Ya, didoakan agar penuh berkah. Berkah ini artinya apa? Penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, penuh dengan keuntungan. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Dan kebiasaan Nabi apabila beliau mengutus utusan untuk berdakwah misalnya Bapak Ibu, untuk berdakwah ke kabilah tertentu atau untuk mengantar surat kepada raja tertentu mengajak masuk Islam, ya, au jaishan, atau mengutus pasukan untuk ekspedisi atau untuk menumpas makar tertentu, ya, atau menumpas kejahatan tertentu, ba'athahum min awwalin nahar. Nabi biasa mengutusnya di pagi hari. Wa kana Sakhrun tajir, dan ada sahabat Nabi namanya Sakhr. Sakhr ini seorang tajir. Tajir kok apa artinya Bapak Ibu? Apa arti tajir? Tajir kok artinya kayo, ya, dalam bahasa apa kayo. Padahal sabananya arti tajir kok pengusaha Bapak Ibu. Apa kok jadi kayo artinya? Karena pengusaha kok ratu-ratu kayu-kayu ada Pak. Ya, entrepreneur, termasuk pembangun masjid awak kok, ya kan? Nah, makanya menjadi kaya. Tajir itu artinya pengusaha. Wa kana Sakhrun tajira, dan Sakhr adalah sahabat Nabi, ya, seorang pengusaha. Wa kana yub'atsu tijaratahu min awwalin nahar, dan kebiasaannya ia selalu mengirim dagangannya di pagi hari, fa athra wa kathura malu, sampai ia kaya raya dan banyak harta. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka kita tarik beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, waktu pagi, ya, dari subuh pagi beko, ini adalah waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang banyak berkahnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan kepada kita melakukan berbagai aktivitas positif di pagi hari. Misal Bapak Ibu olahraga walaupun orang banyak olahraga malam kini kan, denyokarajo dari pagi sampai petang. Tapi yang sehat olahraga itu kapan? Di pagi hari. Belajar anak-anak semuanya itu bagusnya kapan? Di pagi hari juga. Atau manggaleh Bapak Ibu bagi yang punya usaha, bila rancaknya buka pagi hari Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada kedai atau toko, bukalah di pagi hari tokonya. Iko siap subuh lalu jo baru jam 10 baru buka, siapa manggali lagi. Berapa lalunya pagi kan? Nah, malah orang-orang yang di luar agama Islam yang mengamalkan, padahal itu sunnah Nabi Allah Bapak Ibu, buka di pagi hari. Kemudian apabila memulai perjalanan jauh Bapak Ibu, maka mulailah juga di pagi hari. Kalau di pagi kan sajua, tenang, damai kan. Nah, laksanakanlah berbagai aktivitas positif di pagi hari kecuali tidur. Nah, kalau dilakukan tidur Bapak Ibu, maka tidak mendapatkan yang dijanjikan tersebut. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian penghambat rezeki yang kedua, sedikit sholat. Apa Bapak Ibu? Sedikit sholat. Sedikit sholat ini maksudnya apa? Gemar bermaksiat, malas beramal. Kenapa Imam Ibnul Qayyim menggunakan istilah sedikit sholat di situ? Bakal nak nyebut faktor kedua, gemar bermaksiat. Bakal sedikit sholat nyebut di situ Bapak Ibu? Karena sholat ini adalah penentu.
Salat ini adalah penanda baik buruknya kehidupan seseorang. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab nanti dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau dia tunaikan salat dia ini, selamat salatnya ini, dia jaga, dia kerjakan dengan baik, maka dia beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sementara kalau dia lalaikan salatnya ini, tidak selamat salatnya, rusak kualitasnya, tidak pula ia jaga, sungguh ia gagal dan merugi. Bapak Ibu yang mulia, memang hadis ini berbicara tentang hari kiamat, tetapi tidak ada salahnya kita tarik dalam kehidupan dunia. Kata Nabi, barang siapa yang selamat salatnya, maka dia sukses, beruntung dan sukses. Barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka dia gagal dan merugi. Maka dalam kehidupan ini Bapak Ibu, orang yang menjaga salatnya, mereka lah orang yang Allah jaga. Allah cukupkan kebutuhannya, ya. Allah selalu jaga dia. Nah, nampak Bapak Ibu, orang yang rajin salat itu, lihatlah, pasti dia terjaga dari perbuatan dosa. Kenapa dia tidak melakukan dosa-dosa besar? Karena Allah jaga dia Bapak Ibu. Memang rajuan dosa juga, tapi dosa-dosa ketek saja. Paling suuzon mungkin, atau talumpek kata-kata yang tidak seharusnya, atau dosa-dosa kecil lainnya. Yang dosa-dosa tersebut, ya kata Nabi, apabila dikerjakan sholat zuhur misalnya, kemudian setelah sholat zuhur itu dia lakukan dosa kecil, kemudian nanti dia sholat asar. Sholat asar itu menghapuskan dosa yang ia kerjakan tadi. Setelah asar dia kerjakan pula dosa kecil, dikerjakannya salat maghrib, Allah hapuskan dosa yang sebelum maghrib tadi. Siap maghrib dia kerjakan dosa, salat isya nanti Allah hapuskan dosa setelah maghrib tadi. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi salat 5 waktu ini menghapuskan dosa-dosa. Bahkan kata Nabi, bagaimanakah pendapat kalian kalau ada orang yang di depan rumahnya mengalir sebuah sungai, kemudian ia mandi di situ 5 kali sehari semalam? Kira-kira ba'a keadaan orang Bapak Ibu, bersih atau barasiabana? Barasiabana. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada kotoran yang melekat padanya sama sekali. Jawab Nabi Bapak Ibu, demikian pula orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak ada dosa-dosa yang melekat pada tubuhnya. Barasia. Sementara dosa kolah yang menyumbik rasa kita di Bapak Ibu. Ya, yang menyumbat rezeki kita itu adalah dosa-dosa tersebut. Maka kita bersihkan sumbatan-sumbatannya, barulah rezeki itu mengalir dengan lancar kepada kita. Maka penuhilah sholat kita, laksanakanlah dengan baik dan jagalah ia. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Lai masih juang Bapak Ibu? Lai Pak ya. Kalau agaan yang harusnya lai masih juang Bapak. Lai tak kalau nak Bapak. Oke, 2 barbonyo 2 ampek mah. Lah, itu yang kedua. Kemudian penghambat rezeki yang ketiga, bermalas-malasan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam itu adalah seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mencari Islam awak wala elu atau alunyo, ala ranca atau alunyo, bisa dicari dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita masih senang melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang menghabiskan waktu, yang menyia-nyiakan umur, tandanya Islam kita masih belum sebaik itu Bapak Ibu. Ya, karena orang yang benar-benar bagus Islamnya, dia akan berpikir, dia tidak mau menyia-nyiakan umurnya, usianya, dia mau habiskan untuk yang bermanfaat saja. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena dia menyadari setiap detik hidupnya berkurang umurnya. Setiap detik umurnya berkurang, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya,
umur terus berkurang Bapak Ibu. Walaupun yang saja Bapak Ibu, malumo gitu kan, tetap berkurang juga umur kita. Maka alangkah disayangkan kalau disia-siakan. Lantas bagaimana? Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah pasti akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana yang Allah berikan kepada seekor burung. Bagaimana seekor burung? Keroncong perutnya di pagi hari, kelaparan ia di pagi hari, namun di sore harinya dia selalu kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Bapak Ibu yang mulia, jadi dalam bertawakal Bapak Ibu, Allah menyuruh kita, Nabi menyuruh kita untuk meneladani seekor burung. Bahas seekor burung Bapak Ibu. Yang pertama, seekor burung tidak ada stok makanan dalam sarangnya. Ya, betul Bapak Ibu ya. Kita berbicara tentang burung-burung yang liar yang tinggal di hutan, yang membuat sarangnya sendiri, bukan burung peliharaan. Kalau peliharaan Bapak Ibu, jangankan makan minumnya, air mandinya ada sekali di situ. Ya. Nah, burung-burung di hutan itu tidak ada stok makanan dalam sarangnya. Kalau awak ada kulkas, ada lemari makanan, batumpuak makanan sebanyak-banyaknya di dalam kan, sampai-sampai penuh kulkas kok. Kurang cik tambah cik lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, sementara burung tidak ada stok makanan dalam sarangnya, artinya dia harus mencari keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, seekor burung tidak tahu di mana letak makanannya berada. Kita tahu makanannya apa? Kacang, biji, ulat, cacing, ya, dan lain-lain. Itu makanannya. Tapi di mana letak makanannya? Di bumi Allah dan laweh kok tidak tahu nyuruh baik. Tidak tahu di mana letak makanannya. Lantas bagaimana seekor burung, walaupun lapar di pagi hari, kok bisa di sore harinya selalu kenyang? Ternyata Bapak Ibu, karena tawakal seekor burung itu. Yang pertama, seekor burung meyakini Allah pasti menjamin rezekinya pada hari itu. Yakinnya Bapak Ibu. Jadi di pagi hari itu, ketika memulai harinya, dia yakin Allah pasti mencukupkan rezekinya. Allah pasti jamin rezekinya di hari tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang ia lakukan? Ia pun terbang ke sana kemari, berikhtiar, berusaha mencari rezeki Allah tersebut. Maka Allah pun mengarahkannya ke tempat-tempat di mana rezekinya berada. Tabang nyo kemari, serobok jo kacang-kacangan, nyo makan di situ sampai habis Bapak. Lah habis di situ tabang, Allah arahkan ke tempat biji-bijian, dimakannya di sampai habis. Kemudian terbang lagi, Allah arahkan kepada cacing, kepada ulat. Begitu terus sampai di sore harinya ia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Inilah hebatnya tawakal seekor burung. Bapak Ibu yang mulia, kalau seekor burung saja demikian Allah jamin rezekinya, apalagi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita makhluk yang paling sempurna Bapak Ibu. Tentulah Allah lebih memperhatikan kita, tapi tawakal awakmu dan kurang. Ya, kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar kurang loh, maka bagaimana Allah bisa memberikan? Nah, maka inilah yang ketiga Bapak Ibu, bermalas-malasan bisa menghambat rezeki. Solusinya apa? Harus banyak ikhtiar, harus banyak berusaha, jangan malas-malasan, jangan buang-buang umur. Bapak Ibu sedang jamaah yang mulia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penghambat rezeki kata Imam Ibnul Qayyim adalah berkhianat. Nah Bapak Ibu, kenapa berkhianat ini termasuk penghambat rezeki? Karena memang rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu tidak turun langsung dari langit ke bumi. Lain namanya calik hujan pitih Bapak Ibu, atau hujan ameh. Biasanya di lagu-lagu saja yang sampai diurangkan, atau kiasan-kiasan saja. Yang aslinya tidak pernah. Rezeki yang dari langit langsung ke bumi itu hanyalah hujan saja. Kalau pitih ameh kalau pernah sejarahnya oleh Bapak Ibu. Lantas dari mana Allah membagi-bagikan rezeki kepada manusia? Melalui manusia-manusia yang lain. Lantas bagaimana?
kata Nabi dalam hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia sambung silaturahim, menjalin hubungan baik sesama muslim kepada kerabatnya terutama. Nah, muncul pertanyaan, kenapa orang yang menyambung silaturahim bisa luas rezekinya, bisa panjang umurnya? Bapak Ibu, alasannya karena kenapa bisa luas rezekinya? Karena apabila kita berbuat baik kepada orang, tentu orang berbuat baik pula kepada kita, betul? Dan semakin banyak kita berbuat baik kepada orang, semakin banyak pula orang baik kepada kita, Bapak Ibu. Terbuka pintu rezeki di sana. Misal, sebelumnya tidak kenal, tidak tahu menau, sanak jauh misal. Kemudian pai silaturahim ke tampe beliau. Kironyo sedang butuh karajo, Bapak Ibu. Nah, dapat karajo langsung. Kironyo mamaknya go atau pamannya go itu direktur di perusahaan tertentu atau ada tahu lowongan karajo, tak buka pintu rezeki di situ. Karena apa? Karena silaturahim tadi. Jadi semakin banyak hubungan baik kita jalin dengan orang, semakin menguntungkan kita, Bapak Ibu. Terbuka pintu rezeki yang luas di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa menyambung silaturahim itu bisa memanjangkan umur? Karena orang yang gemar silaturahim, hatinya lapang, Bapak Ibu. Pikirannya lapang, jiwanya senang. Kemana-mana bertemu dengan orang saling tegur sapa, ya kan, bercerita yang enak-enak, selalu melempar senyum, Surabaya kok senyum sapa, hatinya selalu happy, selalu senang, badannya sehat, umurnya panjang. Kadang Bapak Ibu yang membuat badan sehat itu, ya, misal kita sakit, itu obatnya bukan hanya obat-obat medis saja, tapi kadang hati yang senang itulah yang mendatangkan kesembuhan. Makanya kalau ada orang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguk, membesuk. Tujuannya Bapak Ibu, kuliah senang hatinya. Kalau senang hatinya, lebih cepat kesembuhannya. Makanya orang yang sedih, orang yang kena musibah, dianjurkan kita bertakziah. Tujuannya apa? Untuk menghiburnya, untuk menyenangkan hatinya, sehingga sembuh luka di dalam dadanya. Nah, Bapak Ibu, maka orang yang rajin silaturahim, hatinya selalu senang, jiwanya selalu lapang, badannya sehat, umurnya panjang. Sementara orang yang tidak namuh silaturahim, Bapak Ibu, kemana-mana dia bermasalah, mampu duit sih bukunya kotari, ya kan? Tidak pernah tersenyum, pikirannya sempit, jiwanya sempit, umurnya pendek, mati bodoh. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah penghambat yang keempat, yakninya berkhianat. Kalau orang tidak percaya kepada kita, orang tidak senang kepada kita, lantas bagaimana rezeki bisa masuk kepada kita? Maka jalinlah hubungan baik kepada orang-orang, maka insya Allah akan lancar pula rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah 4 penghambat rezeki yang ditulis Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita ulangi, yang pertama tadi tidur pagi. Setelah sholat subuh, Bapak Ibu, jangan tidur, laksanakanlah aktivitas positif. Kemudian yang kedua, sedikit sholat. Jagalah sholat kita minimal 5 waktu sehari semalam, kerjakan dengan baik, jaga dia, laksanakan di awal waktu. Yang ketiga, bermalas-malasan. Solusinya apa? Ikhtiar, harus berusaha kita dengan maksimal. Kemudian yang keempat, berkhianat. Ya, lantas bagaimana solusinya? Jalin hubungan baik dengan manusia, datangkan kepercayaan mereka, maka insya Allah rezeki dari Allah akan datang banyak kepada kita. Barangkali itu sedikit dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa sallallahu li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.